Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asyifa Wahdaniyati Ufsu dengan NIM 2410943027 dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan isu atau masalah yang ada di Kota Surabaya. Saya berasal dari kelompok 6 PKLC. Oke, seperti yang dapat terlihat dari PowerPoint kami, permasalahan lingkungan di Kota Surabaya itu sebenarnya ada banyak, namun kami mengambil 4 masalah utama. Yang pertama ada banjir akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Kota Surabaya, terutama konversi area hijau seperti pesawahan, waduk, dan kawasan mangrove menjadi perumahan elit, telah meningkatkan risiko banjir secara signifikan. Perubahan ini mengurangi area resapan dan tangkapan air, sehingga air hujan tidak dapat terserap dengan baik dan menyebabkan genangan di berbagai wilayah. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali di pusat kota termasuk betonisasi dan pemanfaatan sempadan sungai untuk pemukiman atau usaha memperburuk kondisi drainase. Contohnya alih fungsi drain gang atau gang belakang atau yang seharusnya berfungsi sebagai jalur evakuasi dan saluran air menjadi area tertutup atau disewakan, menghambat aliran air dan berkontribusi pada terjadinya banjir. Yang kedua ada polusi udara. Salah satu isu lingkungan utama di Surabaya adalah polusi udara. Tingginya jumlah kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas perkotaan menyebabkan tingkat polutan udara yang tinggi. Peningkatan emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan meningkatkan risiko pemanasan global. Pemerintah dan masyarakat Surabaya telah melakukan upaya pengurangan polusi udara dengan memperketat standar emisi kendaraan, mempromosikan transportasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran dan akan pentingnya udara bersih. Yang ketiga ada masalah sampah. Kota Surabaya menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah dengan produksi harian mencapai sekitar 1.800 hingga 2.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 hingga 1.800 ton dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo, sementara sisa diolah melalui program 3R oleh masyarakat. Sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, mencapai 60% dari total volume sampah harian. Peningkatan sampah organik ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi pasca pandemi COVID-19. Meskipun ada penurunan dalam penggunaan kantong plastik berkat regulasi seperti Peraturan Wali Kota Surabaya di nomor 16 tahun 2022, sampah plastik akan tetap menjadi masalah, terutama di musim hujan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya mencatat bahwa saat musim hujan sampah di Sungai Surabaya mencapai 40 ton per hari dengan dominasi sampah plastik. Yang keempat, ada suhu panas dan fenomena cuaca ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Surabaya mengalami peningkatan suhu udara yang signifikan, disertai fenomena cuaca ekstrim seperti gelombang panas, hujan lebat mendadak, dan kelembapan tinggi. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, dan kenyamanan hidup warga kota. Peningkatan suhu di Surabaya sebagian besar dipicu oleh perubahan iklim global, namun diperparah oleh faktor lokal seperti urbanisasi masif, minimnya ruang terbuka hijau, dan penggunaan material bangunan yang menyerap panas. Efek urban heat island (UHI) atau pulau panas perkotaan juga memperparah kondisi ini, di mana suhu di wilayah perkotaan bisa beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Cuaca ekstrim juga turut menimbulkan kerugian seperti banjir akibat hujan deras dan dehidrasi selama musim kemarau panjang. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu prioritas pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya berdasarkan 3 sistem utama. Nah, seperti yang dapat dilihat pada slide ini, setelah kelompok kami menghitung prioritas pengelolaannya, yang pertama itu adalah masalah sampah. Masalah sampah ini setelah dihitung keseluruhannya dia memiliki nilai 45. Yang kedua ada masalah banjir akibat alih fungsi lahan, yaitu dia bernilai 27. Yang ketiga ada polusi udara bernilai 20. Yang terakhir ada suhu panas dan cuaca ekstrim, itu bernilai 16. Nah, setelah itu kita berlanjut ke slide pendekatan dasar pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya. Nah, sebelumnya mohon maaf Bapak, karena pendekatan dasar itu kan seharusnya ada 8 pendekatan, namun setelah ditelaah lagi dengan masalah yang kami pendekatan yang bersangkutan hanya ada 6. Yang pertama ada pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis ini menggunakan teknologi untuk solusi lingkungan, kendaraan listrik, filter emisi, pengolahan sampah modern seperti RDF atau kompos,
meresapan, green roof, dan sistem drainase pintar. Yang kedua ada pendekatan ekonomi. Insentif untuk perilaku ramah lingkungan, seperti subsidi transportasi umum, bank sampah, denda alih fungsi lahan, dan investasi pada adaptasi iklim seperti bangunan hemat energi. Yang ketiga ada sosial budaya. Sosial budaya itu mendorong kebiasaan baik seperti budaya 3R, transportasi umum, menjaga ruang hijau, dan peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim. Yang keempat adalah hukum dan kebijakan, itu regulasi lingkungannya seperti standar emisi kendaraan, pelarangan plastik sekali pakai, pengaturan tata ruang, dan aturan ruang terbuka hijau. Yang kelima ada kelembagaan, peran lembaga DLH, Dishub, Dinas PU, dan BMKG berkolaborasi mengelola sampah, banjir, dan serta memantau dampak perubahan iklim. Yang keenam ada pendidikan, edukasi lingkungan sejak dini seperti bahaya polusi, cara mengelola sampah, pentingnya ruang hijau, dan perubahan iklim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terdapat banyak kesalahan informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.